Kami bersyukur dan terima kasih. Kembali kemenangan demi kemenangan, Kau bawa kami Tuhan. Di dalam anugerah dan dalam pimpinan yang dari Engkau. Kasih setiamu tidak pernah lekang dari hidup kami. Menjadi pagar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang selalu menyertai kami. Dan bawa kami terus masuk dalam kedalaman, keintiman bersama Engkau. Untuk kami bisa melihat seluruh kebaikan-Mu dan menikmati semua anugerah yang sudah Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa. Beri kami hati seorang murid kembali yang mau dididik dan diajar. Beri kami telinga seorang murid. Beri kami roh pengertian yang dari Engkau. Mampukan kami Tuhan. Beri kami kecerdasan secara kerohanian untuk bisa menangkap semua pesan-pesan-Mu yang kami tahu itu akan memerdekakan kami. Membuat kami tidak akan sama lagi. Setiap firman yang diberikan tidak akan sia-sia Tuhan. Firman-Mu itu ada bobot, ada urapan, ada kuasa yang akan mendobrak apapun. Dan tidak akan sia-sia Tuhan, akan bekerja pada setiap hati kami. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah kudus-Mu. Mari Roh Kudus, tanpa jamahan-Mu tidak ada dari satu pun dari kami yang bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Shalom. Selamat malam. Apa kabar? Selalu baik. Ini masa-masa kita belum selesai lagi ya, masih COVID, nggak tahu sampai kapan lagi. Tapi kembali saya katakan kita punya Allah yang besar dan jangan pernah takut untuk apapun yang sedang kita lalui. Hari ini saya bagikan bagaimana bahwa kita punya Allah yang bukan hanya besar, bukan hanya baik, dan bukan hanya punya kasih, tapi Allah kita yang juga suka bekerja. Karena firman-Nya dikatakan di Yohanes 5 itu, di Yohanes 5 ayat 17 bahwa God is always working, Bapakku bekerja sampai hari ini. Dan tema bulan ini adalah kita berjalan bersama Tuhan. Jadi kalau kita berjalan dengan satu pribadi yang suka kerja, gak mungkin kita bisa sama-sama berjalan kalau kita gak suka kerja. Allah kita suka kerja, jadi itu harus ada di hati kita. Karena kerajaan Allah itu membutuhkan orang-orang yang rajin untuk bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin ya. Nah saya mau bagikan bagaimana bahwa di tengah apapun yang kita kerjakan, Tuhan itu dia tidak pernah berhutang. Bahkan kalau kita kerja di dunia aja, bos kita aja bisa memberi kita upah yang disetujui. Kalau bos kita Tuhan pasti juga lebih besar. Karena dia Allah yang besar, bahkan upahnya tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, karena dia Allah yang tidak bisa dibatasi. Kembali saya ingatkan lagi simpel ya, biarpun kita bekerja tapi hidup kita harus diberkati. Syarat untuk kita selalu diberkati itu rumusnya tetap sama. Ya, kalau kita lihat di Ulangan 28, apapun yang kalian kerjakan itu syaratnya simpel, yaitu dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Bahkan di Ulangan 28 dikatakan pada waktu kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya, berkat itu akan turun dalam kehidupan kita. Amin ya. Nah, jadi saya lihat dalam kehidupan kita, di Ulangan 28 yang saya lihat, karena kerajaan Allah itu butuh biaya saudara, ya untuk memperluas kerajaannya. Jadi biarkan kita sebagai hamba-hambanya, didapati sebagai hamba yang diberkati sehingga kita bisa memberkati banyak orang ya. Ulangan 28 dikatakan ayat 1 ya. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi dan segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Jadi di tengah kita sudah terbang kemana-mana, tetap dasar dari semua kehidupan kita harus kembali ke sini kalau kamu mau diberkati. Dengar, lakukan ya. Nah kalau kita bisa lihat lagi di firman Tuhan, pesan Tuhan lagi bahwa dikatakan gini, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah waktu engkau keluar. Nah pertanyaan saya dalam kehidupan, bagaimana untuk bisa mendapatkan suatu kehidupan di tengah apapun kita bekerja, kita diberkati. Waktu kita masuk diberkati, waktu keluar pun diberkati. Ternyata ada rumusnya begini saudara. Pada waktu kita masuk ya, di dalam rencana Tuhan, sampai kita keluar diberkati, berarti ada di tengah-tengah jeda ini yang kita harus lakukan sesuatu
Baru waktu keluar kita dapat diberkati. Tapi kalau kita tidak lakukan sesuai yang Tuhan mau, kamu masuk memang dibilang diberkati, tapi keluar belum tentu diberkati kalau respon kita tidak baik. Contohnya begini ya, kalau kita masuk kendaraan ya, kamu keluar kendaraan nyampainya kemana tergantung sikapmu selama kamu nyetir. Setuju? Kalau kamu mematuhi peraturan lalu lintas ya, kamu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan kamu bersikap sopan di dalam menyetir, tidak ugal-ugalan, saya jamin waktu kamu keluar kamu sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau kamu nggak taat, keluarnya belum tentu ke tujuan, kemungkinan di rumah sakit atau di San Diego, betul? Halo? Nah ini yang saya katakan, hati-hati dengan apa yang kita lakukan, walaupun simple firman ini, kita harus berhati-hati. Karena tiap hari kita akan masuk ke satu area. Waktu kamu masuk ke tempat itu, yakin keluarnya harus diberkati. Nah, kelakuan kita di dalam setiap tugas yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, kita mesti hati-hati. Sama juga begini ya, kalau kamu mau dalam kehidupan kamu masuk di dalam yang namanya ikatan keluarga, ya, kamu mau keluar tetap diberkati, tergantung sikapmu di dalam keluarga itu, fungsimu bagaimana. Sebagai istri, sudah gak kita menjadi pembawa senjata suami kita? Sebagai orang tua, apakah kita sudah lakukan fungsi kita, yaitu kita harus mengasihi anak-anak kita, merawat anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Kalau kita tidak lakukan, kamu keluar gak mungkin jadi keluarga yang diberkati. Setuju? Nah, jadi hati-hati dengan pada waktu kamu masuk, pada waktu keluar, jadi di tengah-tengah ini yang kita harus jaga sikap hati kita, ya. Dan di tengah itu juga kita katakan waktu kamu masuk di seperti tempat seperti itu, yaitu apakah Tuhan menyertai kita? Kalau Tuhan menyertai kita, pasti ujungnya hidup kita akan baik. Amin ya. Nah dikatakan ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar suara perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Kembali rumusnya simpel, dengar, lakukan. Kalau ini kamu abaikan, kamu kerjakan apapun di mana, sulit untuk kamu bisa mendapati dirimu selalu diberkati di setiap musim apapun. Amin ya. Nah, jadi saya lihat bagaimana dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan mau kita di atas dan Tuhan tidak ciptakan kita untuk di bawah. Tapi kadang-kadang kita kondisi seperti ini saudara ya. Pada waktu kita naik ke puncak ya, kalau kita lihat naik kendaraan, kita kadang suka bilang gini, Tuhan itu orang fasik ya. Udah kelakuannya gak bener, hidupnya baik-baik aja gitu loh. Udah gitu, udah menghina engkau, gak diapa-apain juga. Nah saya katakan jangan pernah berpikir seperti itu karena kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa orang fasik itu disediakan untuk suatu hari-hari yang malapetaka. Nah kenapa saya katakan gitu ya, pada waktu kita naik ke atas ya, waktu kita dalam proses, pasti kalau kamu naik kendaraan nyetir ke atas gak mungkin bisa lancar, pasti kendaraan kamu akan pelan. Nah waktu kamu nyetir pelan merambat ke atas karena proses itu gak gampang saudara ya. Kita harus berespon yang baik, berkarakter dan juga kita harus tetap dengar tuntunan Tuhan. Waktu kamu naik ke atas kamu akan lihat kendaraan yang turun ke bawah. Nah saya percaya orang yang turun ke bawah itu pasti cepat sekali. Tapi ingat kita berjalan menuju puncak kemuliaan Tuhan, mahkota, damai sejahtera. Tapi mereka turun cepat, diturunnya kemana? Itu tempat di bawah ya. Jadi dalam kehidupan kita jangan pernah takut pada waktu kita di bawah Tuhan naik ke atas dalam proses-proses seperti itu. Saya katakan ingat di mana kamu masuk, waktu kamu mau keluar, sikap kamu di tengah-tengah itu tetap harus kamu kerjakan dengan baik ya. Jadi harus kerjakan dengan baik seperti itu. Nah dalam kehidupan kita untuk bekerja ya di dalam melakukan apapun yang Tuhan mau. Kalian tahu kalau kita kerja dengan Presiden Jokowi aja level kita udah gak bisa biasa-biasa. Nah kalau kita kerja sama Tuhan, level kita harus gak mungkin sembarangan saudara. Tuhan itu Allah yang luar biasa. Dan kekuatannya itu tidak ada batasnya. Tuhan itu bisa lakukan apapun. Nah kalau kita mau terus beriringan dengan Tuhan, kita harus adjust. Kita punya kemampuan, harus bisa dengan anugerahnya mengikuti kecepatan Tuhan. Nah di dalam pekerjaan saya katakan ya, harus ada unsur kerajinan. Kalau tidak ada kerajinan, sulit saudara, karena boleh bilang kalau kita tidak rajin berarti kita malas ya. Nah dalam kehidupan kita kalau namanya malas di tempat apapun, kalau ada kemalasan itu pasti akan mendatangkan kerugian. Dan kemalasan di mata Tuhan, saya katakan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Karena saya lihat dalam kehidupan kita ya, pada waktu kita mau nih, saya berharap ya, kita tuh banyak yang dalam pelayanan kita orang lihat sekeliling kita. Dan make sure juga waktu kita berkeluarga, ya jangan sampai kamu didapati pada waktu kamu berkeluarga,
kita akan dengar dari orang perkataannya, ini anak, keluarga ini anak yang kurang ajar. Seperti itu. Anak kurang ajar, tidak kurang ajar tergantung kita orang tuanya mau dikurang ajarin atau tidak. Betul? Kalau kita biarkan anak-anak kita, ya ibaratnya tuh melakukan sesuatu dan kita nggak tegur, maka kamu akan anak punya yang kurang ajar. Tapi kalau anak itu kamu disiplinkan, sampai kamu tua pun tidak akan pernah dengar bahwa keluarga ini punya anak kurang ajar. Nah sama juga dalam kehidupan kita punya staff, punya orang-orang di bawah kita. Karena saat ini banyak sekali saya dengar kesaksian orang bagaimana mereka dihianati, mereka ditipu, mereka dibohongin seperti itu. Saya katakan sebagai anak-anak Tuhan, jangan biarkan. Ibaratnya kalau namanya ada pencuri, penipu, koruptor di lingkungan kita, berarti kehidupan kita belum bisa maksimal. Ibaratnya begini loh, masih ada Yudas-Yudas sekeliling kita. Yudas ada tidak ada tergantung kita. Ya, kalau kita sebagai pemimpin kita punya ketelitian, kita punya kecermatan, kita punya namanya kedetilan dalam bekerja, sulit untuk anak buah kerjain kita. Maka saya katakan di tengah kita pelayanan, satu hal lagi yang kita harus tambahkan adalah pengetahuan. Ini harus terus ditambahkan. Nah, bukan juga di dalam pekerjaan, di dalam kita juga mendidik anak-anak. Anak-anak sekarang tuh pintar-pintar saudara, apalagi kalau sekolah di luar negeri pakai komputer. Nah, kalau umpamanya kita gadget mereka jago-jago ya, kalau kita tidak berkembang di seluruh areal dalam kehidupan kita sulit mengikuti jejak anak kita. Tapi saya katakan sampai hari ini ya, dalam kehidupan saya bersyukur ya, anak-anak saya walaupun sampai di Amerika, tadi saya ngobrol juga, anak saya tiap minggu nelpon saya 3 jam sampai hari ini. Itu anak laki-laki yang usahanya juga cukup banyak seperti itu, tapi dia masih membutuhkan untuk bicara dengan saya 3 jam. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya tidak nambahkan pengetahuan, kita nggak mungkin bisa ngomong orang 3 jam itu, kalau nggak cukup pengetahuan itu akan membosankan. Nah dalam kehidupan saya bisa menimba dia dari sudut pengalaman dia dalam bisnis, dia bisa menimba saya dalam sudut bagaimana menjalin hubungan dengan karyawan, dengan keluarga, dengan apa. Nah jadi kita tuh nggak boleh stop untuk belajar. Amin ya, pengetahuan, karena Amsal 19 juga mengatakan bahwa kerajinan tanpa pengetahuan itu sia-sia. Dalam kehidupan kita juga, firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan mengatakan bahwa kita adalah domba yang dilepaskan di tengah serigala, hendaklah kau cerdik, hendaklah kau tulus. Jadi kecerdikan itu bicara pengetahuan, ketulusan bicara mengenai hati. Ini dua harus dikerjakan. Kalau kamu mau tetap menjadi orang pribadi, terus naik tidak kejungkal, punya karyawan apapun, tetap itu menjadi punya orang-orang yang tidak bisa melakukan sesuatu yang membohongi kita. Karena kita di atas mereka, namanya penambah pemimpin kan, kita harus berada berapa level di depan mereka seperti itu. Dan juga kita bisa lihat, kalau dalam kemalasan di mata Tuhan, itu juga Tuhan tidak suka orang malas. Saya katakan bahwa atmosfer kerajaan surga isinya adalah kerajinan. Kemalasan itu adalah atmosfer neraka. Karena Tuhan tidak mungkin ya bisa ibaratnya punya anak itu yang namanya tidak punya kerajinan. Kerajinan harus menjadi pegangan kita satu-satunya. Orang rajin adalah orang kalau disuruh kerja, kalau perlu nggak makan, kalau perlu nggak tidur, nggak liburan, tetap kerjakan sampai habis. Nah orang malas kalau kita lihat di Matius 25, apa pendapat Tuhan mengenai orang malas? Waktu saya lihat firman ini, kalau umpamanya orang itu tidak menyelesaikan pekerjaan ya, paling kita bilang itu orang malas. Tapi ada satu yang namanya pendapat Tuhan mengenai orang malas, itu mengenai talenta, dikatakan seperti ya. Dikatakan di Matius 25 ya. Pada waktu Tuhan memberikan 5 talenta. 2 talenta ya. Kita belajar bagaimana 5 talenta, waktu dia kembalikan 5 talenta dikatakan engkau adalah hamba yang baik dan masuklah dalam kerajaan. Begitu 2 talenta, tapi khusus untuk 1 talenta, apa pendapat Tuhan? Kita lihat di ayat 24 ya. Dikatakan gini ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat yang di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah, dan ini terimalah kepunyaan Tuhan. Nah ayat 26 jawab Tuhannya seperti ini. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi ternyata kemalasan itu bukan cuma sekedar malas, tapi di mata Tuhan orang malas itu jahat di mata Tuhan. Jadi kita harus hati-hati karena gini ya, saya ngomong jujur ya. Orang malas itu pasti jahat saudara. Setuju itu? Karena orang malas pasti tidak menyelesaikan tugasnya sehingga akibatnya membuat orang sekeliling dia harus menyelesaikan tugasnya kalau mau semua tim itu bekerja dengan baik. Oke, kalau kita punya namanya otomatis gini, punya suami, atau punya anak, atau
punya tim yang malas. Kalau kita mau tetap usaha kita, keluarga kita tetap berjalan terus maju ke depan, mau gak mau kita harus tutupi apa yang tidak lakukan. Akibatnya orang malas itu kalau tinggal dengan siapapun seperti benalu itu pasti bikin sesuatu masalah, nyusahin orang. Setuju itu? Pernah lihat orang malas sekeliling kalian? Nah contohnya ya, bagaimana mungkin malas dia mandi gak matiin air. Kalau kita gak mau tutup, kita yang bayar harganya 2 kali lipat. Apapun yang dilakukan yang saat itu kalau kita mau supaya kondisi kita benar-benar supaya tetap stabil, kita harus keluarkan tenaga lebih untuk hidup berdampingan dengan orang yang malas. Jadi saya katakan benar, orang malas itu selalu merugikan siapapun. Jadi saya berharap di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak kerajaan surga, kehidupan itu semestinya sudah tidak ada. Amin ya, karena kemalasan itu sesuatu yang Tuhan tidak suka, saya lihat seperti itu ya. Dan kita bisa lihat juga dalam kehidupan kita, makanya untuk bisa mengikuti Tuhan, satu kita harus punya kerajinan, karena Tuhan itu rajin. Siapa yang setuju itu? Amin ya, harus dilatih. Karena begini saudara ya, dalam kehidupan kita nggak bisa umpamanya ekstrim sebelah. Yaitu kita doa, kalau kita nggak kerja umurmu akan pendek. Karena apa? Nggak cukup untuk hidup. Kenapa dalam kehidupan kita harus punya keseimbangan antara jasmani sama rohani. Karena kalau kita lihat dari penciptaan Tuhan ya, semua makhluk yang di dunia itu ya punya yang namanya jasmani ya, yang ciptaan Tuhan ada yang jasmani, ada yang rohani. Kalau yang namanya rohani, yang benar-benar mutlak rohani itu cuma ada malaikat di surga. Itu rohaninya full, tidak ada campuran jasmani. Nah, kalau makhluk ciptaan di dunia yang benar-benar jasmani, tidak ada campuran rohnya ada, yaitu binatang. Tapi khusus manusia, dia punya jasmani, dia punya rohani. Amin. Nah, jadi kalian bisa lihat karena tubuh kita dari jasmani dan rohani, itulah ciri khas manusia. Ya, nah dalam kehidupan kita, makanya sampai kita mati pun, kita nggak bisa buang natural kita, bahwa kita itu harus pelihara jasmani kita dan rohani kita. Dan kita harus bergantung pada materi dan pada rohani, ini harus ada keseimbangan. Jadi kita nggak cukup pamer kamu kerja aja. Nggak usah namanya rohani. Percayalah hidupmu akan kosong, kamu nggak akan bahagia. Karena natural kita dari Tuhan ciptakan kita adalah manusia jasmani dan manusia rohani. Dan ini kamu harus kerjakan. Kamu cuma berdoa, kamu gak bekerja, hidupmu akan pendek. Karena kamu gak cukup makanan, gak cukup kelayakan. Setuju itu? Nah jadi jangan heran kalau hari ini saya selalu mengajarkan mengenai kerajinan dari sudut jasmani, kerohanian di dalam pun kamu harus punya keseimbangan. Baru kamu bisa mengikuti rencana Tuhan, kegenapan Tuhan terjadi. Setuju? Ya. Nah jadi kita lihat bagaimana dalam kehidupan kita ya. Salah satu ya, kalau kita mau mengikuti seseorang, mengikuti bos umpamanya seperti itu. Cara mendengar kita itu penting. Kalau kamu dengarnya salah, pasti nangkepnya salah, ngerjainnya salah. Setuju itu? Amin. Jadi pendengaran ini kamu harus latih. Nah kebanyakan dalam kehidupan kita kalau kita bisa lihat ya, banyak orang punya karakternya itu nggak teliti saudara. Karakter yang tepat itu dibutuhkan untuk kamu bisa menyelesaikan pekerjaan persis apa yang diperintahkan oleh atasan kita, termasuk oleh Tuhan. Ya, nah dalam kehidupan kita kalau kita punya karakter yang tidak tepat itu karakter sembarangan, itu ditaruh dimanapun bikin masalah. Taruh di gereja, di pelayanan, kalau kamu punya staf itu kerjanya sembarangan itu repot. Kita ngomong dia nangkapnya asal-asalan, pasti ngerjanya nggak mungkin maksimal, nggak mungkin memadai. Karena apa? Dengernya salah. Betul? Nah, jadi dalam kehidupan kita ya, kita mesti hati-hati dengan cara mendengar. Kehidupan kita ya, pada waktu kita bisa lihat ya, ada satu orang melapor sesuatu sama kita. Kalau kita dengarnya salah, terus kita sampaikan lagi ke orang yang berikutnya, udah makin salah lagi. Bagaimana kalau perintah itu diperintahkan terus sampai ke ujung ke-7 itu udah ngaco. Kalau di dalam pelayanan kita tidak melatih para staf kita untuk punya pendengaran yang benar-benar dia latih dengan teliti. Ya, itu akan menghasilkan pelayanan yang tidak maksimal karena apa? Kita akan bayar harga dalam kesalahan demi kesalahan. Dan pasti pelayanan itu akan punya problem. Setuju itu? Dalam kehidupan kita ya, yang perlu kita perhatikan adalah di dalam kita menyampaikan pesan pun juga harus tepat dan jelas. Orang yang kalau kita dapat laporan, kita pun sebagai orang yang menerima pesan harus punya ketelitian dan juga punya kecermatan dan juga punya namanya yang ibaratnya fokus
untuk dengar perintah itu dengan baik, baru hasilnya bisa bagus. Contohnya ya, kalau karena gitu banyak sekali pelayanan itu dirugikan karena apa stafnya itu sembarangan. Orangnya salah enggak sih? Dosa sih? Enggak sih. Jahat enggak, karena orang itu enggak ada tujuan. Jadi dia dengarnya salah, lakukan salah, bukan tujuan dia untuk jahat. Dan juga motivasinya bagus, enggak ada istilah motivasi macam-macam. Tapi karena salah dengar, akibatnya tetap merugikan. Ini juga orang itu dusta enggak. Tapi karena enggak teliti, enggak cermat, akibatnya dia merugikan dimanapun. Termasuk di dalam hubungan keluarga. Orang tua dan anak orang tua. Kalau kita menyampaikannya tidak tepat, anak salah dengar, efeknya jadi kacau. Nah, kalau umpamanya di dalam pelayanan, kita ngomong begini, dia sampaikannya salah. Nanti terjadi keributan, kita kumpulin, padahal kita kumpulin, tujuan kita untuk mendamaikan, untuk mengkelirkan, yang terjadi adalah pertengkaran, saling tuduh menuduh. Jadi hari ini mari dalam kehidupan kita bersama Tuhan, mari perbaiki cara kita mendengar. Fokus untuk apapun yang disampaikan. Ya, jadi penyampaian juga harus tepat, nerimanya pun harus teliti. Dan saya katakan juga dalam kehidupan, kalau kita lihat apa yang dokter lakukan. Dokter kalau salah dengar, resepnya benar enggak? Salah, pasti mati pasiennya. Sama juga dengan pemimpin, setuju? Jadi hari ini kembali karena memang saya punya ciri khas adalah saya suka bekerja. Jadi itu penting sekali di mana kalau saya menghadapi para staff, saya make sure apa yang saya sampaikan dia harus lakukan dengan tepat sampai ujung. Sesudah lakukan saya cek betul enggak. Di situ mulai saya kasih koreksi-koreksi mana yang tidak baik, mana yang enggak ada, dan mana prioritas-prioritas yang harus diadakan. Ya seperti itu ya. Nah kecuali pendengaran kita harus juga melatih mata kita. Ingat kita adalah manusia, jasmani dan rohani. Mata kita pun juga harus yakin dan kalau kalian bisa lihat dalam kehidupan saya. Ya, sampai hari ini pun ke pasar pun saya tetap pergi ke pasar. Urusan masak-memasak pun saya menguasai. Di dalam pelayanan di sektor apapun saya ada di situ. Nah, pelayanan saat ini yang kita jalankan ya di AOC Jakarta, kecuali kita ada gereja ya dengan menggembalakan juga jemaat, kita juga menggembalakan dari kaum pemulung, buruh cuci, supir angkot. Di samping itu juga ada youth yang kita juga layani. Di samping itu juga kita ada memberikan dapur umum ya, memberi makan sampai hari ini udah sampai 130 dan juga mensupport untuk para yang COVID, yang isolasi mandiri kita support dalam makanan juga kita tambahkan seperti itu. Di samping itu juga sekarang pelayanan rumah duka itu juga udah selesai semua, ruangan udah selesai, udah siap running seperti itu. Dan ditambah lagi 5 hari yang lalu kita mulai lagi pembangunan rumah orang-orang miskin. Kita udah mulai kerjakan di mana saya tidak pandang agama, pokoknya miskin sekali itu yang saya bangun. Dan kita mulai merenovasi satu orang pemulung yang benar-benar rumahnya itu cuma dari karton sama dari triplek yang ditempel-tempel. Pada waktu minta dirobohin tinggal disentuh udah rubuh sendiri seperti itu ya. Dan saat itu juga sekarang pelayanan sudah yang kalau di Kaliurang tetap berjalan ya. Panti bayi-bayi udah tetap running dan sekarang sekolah di Kaliurang udah melangkah dari PAUD ke TK dan sekarang melangkah ke SD. Ya, dan sekarang lagi-lagi dalam penjajakan untuk menampung anak para napi yang orang tuanya di penjara itu akan segera kami ambil untuk disekolahkan dan ditampung di tempat kami seperti itu. Nah, kalau kalian bisa lihat dalam kehidupan semua pelayan yang ada, itu tangan saya ada di mana-mana. Semua laporan bahkan garam hari ini di dapur saya ada berapa saya tahu. Bawang putih saya tinggal 2 kilo saya tahu. Semuanya tidak pernah lepas dari mata saya. Karena dalam kehidupan saya ya, saya tidak pernah buang fungsi saya sebagai wanita. Karena tujuan itulah Tuhan ciptakan saya untuk menguasai semua yang namanya kegiatan-kegiatan wanita. Walaupun saya hamba Tuhan, tetap saya adalah seorang ibu dan saya seorang wanita. Saya tidak pernah membuang seperti itu. Ya. Tapi kalau kalian bisa lihat bagaimana di dalam kehidupan saya ya, seperti itu saya bisa lakukan begitu banyak hal saya pegang seperti itu. Saya tetap dari 24 jam yang saya lakukan, itu saya benar-benar mengatur waktu saya semaksimal mungkin. Ya. Kalau kita nggak mau spend waktu dengan anak, kita akan kehilangan anak. Jadi anak tetap ada bagian di hidup saya. Tetap saya berikan waktu. Anak-anak saya tahu, begitu mereka perlu bicara sama saya, jam berapapun saya siap duduk. Bahkan kalau mereka mau sampai jam 4 pagi pun saya tetap duduk. Karena buat saya, mereka penting buat saya. Dalam kehidupan saya ya, seperti itu, kalau kita nggak mau spend waktu di dalam pekerjaan, kita akan kehilangan pekerjaan.
kita nggak mau spend waktu dalam pelayanan, kita akan kehilangan pelayanan. Kalau kita nggak mau spend waktu dengan Tuhan, kita akan kehilangan Tuhan. Jadi mari dalam kehidupan kita 24 jam, yakinkan bahwa semua kita punya keseimbangan. Sehingga pada waktu semuanya berjalan, kita tidak kehilangan apapun. Kita dapat keluarga, kita dapatkan Tuhan, dan kita dapatkan juga pelayanan dan jiwa-jiwa. Amin. Ya. Nah, jadi dalam kehidupan, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin saya bisa lakukan itu seperti itu? Kalau memang sebagai hamba Tuhan yang begitu banyak pelayanan, mungkin Serati nggak di dapur, mungkin orang ngerti, tapi saya tetap ada bagian saya di dapur. Jadi sistem saya cicil saudara ya, yang pernah saya bagikan ya. Pada waktu pelayanan dulu cuman AOC berkembang jadi gereja, terus ada yang namanya pelayanan untuk kaum ibu dan segala macam. Setiap pelayanan yang ada, hidup saya sudah biasakan untuk saya nabung ya. Umpamanya saya biasanya tidur jam 8. Karena ada pelayanan satu tambah lagi, saya harus tidur jam 9. Saya punya waktu 1 jam khusus untuk menambah konsentrasi untuk pelayanan yang Tuhan tambahkan. Jadi kapasitas kita terus diperlebar, bukannya kita pelayanan satu dikasih yang kedua, yang satu kita tutup. Enggak, sampai hari ini pelayanan yang dari awal sampai Tuhan tambahkan, semuanya terawat dengan baik. Ditambahkan pelayanan lagi, jam 9 kurang saya tidur jam 10. Saya punya 1 jam lagi untuk ngurusin pelayanan yang Tuhan percayakan. Kurang lagi tidur jam 11, kurang lagi tidur jam 12. Masih ada kegiatan lagi, tidur jam 1. Nah, seandainya udah ngantuk, saya main lagi di jam bangun tidur. Orang-orang kalau bangun tidur umpamanya jam 6, saya harus bangun jam 5 untuk nambah lagi 1 pelayanan. Nah, jadi udah masa udah gitu tambah lagi hobi. Yang dulunya saya lihat lagi, itu gak memuliakan Tuhan. Buang, shopping, nonton film, sinetron, saya mulai buang-buangin. Nah lama-lama 24 jam hidup saya itu benar-benar teruji. 1, apakah memuliakan Tuhan? 2, apakah menambah hubungan dengan keluarga? 3, apakah itu memperlebar pelayanan, pekerjaan? Itu kerjakan di luar, itu saya buang. Amin. Nah waktu kamu maksimal itu kamu mulai bisa terbang, mengikuti Tuhan kemanapun. Karena kita mulai buang sesuatu yang bukan memancarkan karakter Kristus. Amin. Nah untuk punya tenaga semacam ini saudara, mau gak mau, yaitu hadirat Tuhan kita butuhkan. Tanpa hadirat Tuhan kamu gak akan punya kekuatan. Bahkan kemarin saya belum tidur sampai hari ini. Dalam kehidupan saya apapun orang datang minta tolong, kayak saya tahu itu memang bagian saya kerjakan. Di dalam masa-masa COVID ini saya ngalamin banyak sekali jemaat saya, orang-orang dekat saya kehilangan pekerjaan. Sehingga mereka harus bekerja sesuatu bidang tertentu. Ya, nah buat saya, Bu tolongin saya jual buah-buahan. Saya pelajarin, saya mulai berikan warna hidup saya berikan semua kemampuan saya untuk membuat buah itu menjadi baik ya. Dan saya berikan kepada orang-orang dengan jual dengan harga-harga yang baik dengan kualitas yang maksimal. Jadi saya kerjain, saya bersihin. Udah gitu seledri juga sama untuk kesehatan. Yang saya dengar dari Dotoni itu untuk imun yang maksimal makan seledri. Jadi saya ulusin jemaat saya untuk seledri. Kalau beli ketengan di luar itu kan 100.000 1 kilo. Saya beli di tempat supplier cuma 30.000 dengan syarat 1 keranjang harus beli 10 kilo. Jadi begitu datang 40 kilo saya mulai timbang-timbangin, saya mulai sebarin ke jemaat. Nah saat ini yang minta tolong saya adalah telur. Saya kan sekarang lagi bersihin telur kampung. Telur kampung ada yang gede, ada yang kecil. Nah sesuatu yang dari rati pasti keluar. Dengan apa? Supaya itu seimbang, rata, supaya nggak mengecewakan. Saya timbangin tuh telur satu-satu. Yang 4 on di sini, yang 3 on di sini. Nanti jumlah berapa saya bagi rata. Jadi waktu saya kasih nggak ada yang kecil-kecil semua, tapi semuanya rata. Waktu saya berikan seperti itu, itulah penyembahan saya yang saya berikan untuk jemaat. Itu kehidupan saya. Jadi kadang-kadang dikasih lagi itu sayur dari ada toko yang jual barang-barang organik, dia nggak habis, malam-malam dikirimin berkardus-kardus sayuran organik. Kalau saya nggak kerjakan, besok basi, saya bukakan, saya bersihin. Semua cabai-cabai yang basah, saya taruh supaya di kipas angin supaya kering. Sehingga pagi-pagi nggak busuk, saya bisa berikan dapur umum. Dan saya kerjakan sendiri. Nah malam-malam seperti itu, karena saya tahu jam tidur saya, jam doa saya udah mepet, itu saya pakai untuk berdoa. Sambil ngobrol, sambil bersihin seledri, bersihin sayur. Hadirat Tuhan tetap saya rasakan. Nah kenapa kita butuh hadirat Tuhan? Saya dibukakan begini, kita buka Yohanes 21. Ini kekuatan yang benar-benar kalau kenapa dalam kehidupan kita penyertaan Tuhan itu kita harus tetap rasakan. Karena efeknya di sini, saya belajar ya. Di Yohanes 21 ya,
Tuhan mengajarkan saya begini, di ayat 4. Dikatakan ini, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ceritanya begini saudara ya. Tuhan itu maha hadir, ya. Dia Immanuel menyertai kita, ya udah pasti. Pertanyaan saya, kamu tahu gak dia hadir? Itu yang penting. Ngerti itu? Dia hadir beserta kita, iya, tapi kamu tahu gak dia hadir? Belum tentu, buktinya murid-murid ini, dia gak tahu bahwa itu Yesus, padahal dia pernah hidup bersama-sama dengan Yesus. Jadi dalam kehidupan kita ya, kita bisa lihat bagaimana pentingnya kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kalau kita bisa lihat apa yang terjadi ya, ayat 5 dikatakan ini, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ya, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Kok kita lihat di ayat 3 dikatakan bahwa mereka sudah pergi menangkap ikan dan juga mereka sudah berangkat ya pergi, tapi mereka nggak nangkap apa-apa. Di ayat 3 dikatakan mereka sudah lakukan dengan segenap hati, dia lakukan semuanya, mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, sampai pada waktu ketemu Yesus, Yesus dikatakan tebarkan jalamu, mereka masih belum tahu itu Yesus. Waktu mereka tebarkan jalannya, mereka sudah dapatkan, tapi lihat dikatakan ayat 6, mereka tidak dapat menariknya. Jadi ikannya dapat, tapi nggak ada tenaga untuk menariknya. Sampai kalau kita bisa lihat di ayat 7, dikatakan nih, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Saya mau katakan gini ya, Yohanes selalu dimanapun dia akan tampil dan mengatakan, aku murid yang paling dikasih Yesus. Kenapa? Dalam kehidupan kita, Yesus mengasihi kita, ya dan amin. Semua orang tahu. Tapi masalahnya kita sadar gak kita dikasih, itu yang penting. Yesus datang dengan kehadiran, dengan kasih, tapi belum tentu mereka tahu sadar bahwa mereka dikasihi Yesus. Saya mau katakan gini, ciri khas kalau kita tahu orang kita itu dikasihi Tuhan, dia akan punya satu ciri khas dikatakan itu Yesus. Maka kita bisa lihat orang yang dikasihi Tuhan dan tahu dan sadar dia dikasihi Tuhan, dia akan bisa lihat Tuhan lebih cepat daripada orang lain. Setuju itu? Amin. Nah, otomatis pada waktu lihat dia bisa lebih cepat. Kedua, saya percaya orang yang benar-benar tahu dirinya dikasih Yesus, dia akan menangkap firman dalam pengertiannya lebih banyak daripada orang yang biasa-biasa yang tidak merasa dirinya dikasih Tuhan. Ya, nah, jadi hari ini saya katakan gini, efeknya ya kalau kita bisa pada waktu bilang itu Tuhan, ya, apa yang terjadi? Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ya, di ayat 8 murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat ya. Dan ketika mereka tiba di darat mereka melihat api arang dan ras. Dan sebagai kita bisa lihat ya bagaimana pada waktu sesudah yang namanya pada waktu dikatakan itu Tuhan, dan kita lihat ayat 11 waktu Yesus minta ikan, ayat 11 kita lihat Simon Petrus ya naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat dan penuh dengan ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh sebanyak itulah jala itu tidak koyak ya. Pada waktu pertama ya, ini kuncinya saudara, waktu murid-murid itu tidak tahu itu Yesus, 7 orang yang coba menarik jala itu gak kuat. Tapi pada waktu mereka lihat itu Tuhan, mereka tahu kehadiran Tuhan, efeknya cukup dengan 1 orang Simon bisa pergi mengambil jala yang sama dengan kekuatan yang satu itu dia bisa ambil. Dengan kata lain begini ya, orang yang menyadari kehadiran Tuhan, dia akan punya kekuatan yang di luar kemampuan manusia, supranatural. Amin. Kehadiran Tuhan, bahkan kita bisa lihat kenapa saya bisa gak tidur, gak ada masalah asal saya punya hadirat Tuhan. Kekuatan saya bukan dari jam tidur, kekuatan saya adalah hadirat Tuhan yang ada dalam hidup saya. Dimanapun saya duduk, walaupun kalian lihat saya kerja, itu sebetulnya saya bukannya kerja ibadah itu juga istirahat saya. Karena di saat saya kerja duduk, saya tuh ngobrol sama Tuhan, itu istirahat saya. Di saat kadang-kadang saya konseling sampai pagi orang-orang waktu saya ngobrol kesaksian bagaimana saya beritakan bagaimana kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan waktu itu mengalir dari hidup saya. Ya mengenai satu aliran-aliran kehidupan yang memberkati orang. Di situ saya disegarkan. Jadi saya banyak sekali kekuatan pada waktu saya berada di dalam hadirat Tuhan itu. Makanya penting hari ini saya katakan, di dalam pengikutan Tuhan untuk bisa mengikuti jejak langkah kaki Tuhan di dalam dimana bekerja bersama Tuhan. 1, telinga kita harus dengar-dengaran, telinga dengar dan lakukan. Ya. Kedua,
mata kita harus bisa lihat Tuhan itu di mana. Kita harus melatih fokus kita untuk melihat keberadaan Tuhan di mana. Dua ini kita harus kita pelajari, dan dikatakan ini ya. Tebarkan jalamu di sebelah kanan, ya. Ini adalah tahun Pebet yang dikatakan deklarasi dengan mulut kita. Yesus di sini mengajarkan ya, pada waktu dalam kehidupan kita, pada waktu kita kena masalah, Tuhan mengajarkan tebarkan jalamu ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena kanan itu bicara mengenai blessing. Kanan itu bicara mengenai perkenan. Kalau kita lihat domba di kiri kanan Tuhan Yesus, yang di sebelah kanan adalah berkat, yang sebelah kiri adalah kutuk. Kanan itu bicara mengenai favor. Ya dikatakan bahwa Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa seperti itu. Jadi bicara kanan selalu bicara mengenai berkat. Pada waktu kita menghadapi masalah, hati-hati dengan mulut kita. Jangan pernah menebarkan jalamu sebelah kiri. Umpamanya kita punya anak kita melakukan dia berbohong, dusta. Itu kenyataannya. Kita ngomong begini, nak, berdusta itu gak baik. Sebetulnya kita ini adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Seharusnya kita tidak boleh melakukan semacam itu. Itu efeknya menyakiti hati orang lain. Waktu kita berbicara kepada anak kita seperti itu, kita menebarkan jala sebelah kanan. Untuk mengingatkan dia bahwa kita ini adalah orang yang ditebus Yesus. Padahal lihat orang sakit, kita katakan benar kamu sakit, tapi ingat. Bilu-bilu Yesus menyembuhkan. 1 Petrus 2:24 Tuhan menyembuhkan. Nah waktu kita lihat kondisi itu dan kita perkatakan firman, kita mulai menebarkan jala sebelah kanan. Nah salah satu yang menebarkan jala sebelah kiri, pada kita sering dengar waktu orang tsunami ya. Oh tsunami, Tuhan marah, dikutuk Tuhan. Waktu kita bicara seperti itu, kita menebarkan jala sebelah kiri. Itu negatif. Jadi di zaman P ini, kita harus latih semuanya. Ya anggota panca indera kita dengan tepat. Hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan cara kita mendengar, dan juga latih matamu untuk bisa melihat Tuhan di mana. Dalam kehidupan kita bisa lihat ya, bahwa ikut Tuhan seperti itu, benar-benar kita bisa lihat pada waktu kamu bisa melihat Tuhan, efeknya akan terjadi. Tadi kan Tuhan bisa minta ikan itu jadi bisa ditangkap, jadi terjadi mujizat. Maka saya katakan orang yang tahu hadirat Tuhan bisa merasakan Tuhan secara pribadi, hidupnya gak mungkin kekurangan. Karena kita nangkap Tuhan sumber dari segala kelimpahan. Kedua, kekuatan tidak akan pernah habis. Karena kemampuan itu dari Tuhan. Detik Tuhan suruh tebarkan jala, disuruh ambil waktu orang itu tahu itu Tuhan, dia punya kekuatan. Nah ini kunci saya di dalam kehidupan untuk bisa berjalan mengerjakan banyak hal. Nah orang yang dikasih Tuhan Yesus ya, kalau kita sadar, maka perkatakan, deklarasikan, jangan pernah ragu bilang aku murid yang kasih Tuhan, aku anak disayang Tuhan, aku wanita yang disayang Tuhan. Terus ngomong seperti itu, kamu sadarkan pada jiwamu. Karena efek ini nih, orang yang dikasih Tuhan, dia akan bisa melihat Tuhan lebih dahulu dari orang lain. Kan bisa Tuhan hadir, Tuhan ada di sini. Amin. Dan otomatis dia juga waktu baca firman, karena dia tahu hadirat Tuhan, dia akan cepat menangkap secara pewahyuan. Ya, kita harus latih seperti ini. Nah, dalam kehidupan juga, dalam kehidupan kita, maka karena kita adalah manusia roh dan manusia jasmani, jangan pernah lupa latih jasmanimu, latih rohmu, terus itu mesti terus supaya kamu bisa punya keseimbangan sebagai manusia, yang namanya manusia yang punya kekuatan supranatural. Kedua, kita harus punya itu hubungan dengan Allah, ya. Kita buka di Lukas 5. Kalau kita nggak punya hubungan dengan Allah, ya, roh kita itu nggak akan kuat, saudara. Untuk berjalan bersama Tuhan, make sure dalam kehidupan kita, ya, kita harus selalu terkonek dengan Tuhan. Di Lukas 5 mengenai penjala ikan menjadi penjala manusia, ya. Di Lukas 5 ayat 2 dikatakan ini. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saya mengajarkan begini, saudara, ya. Dalam kehidupan kita, kalau kita lihat yang namanya nelayan Petrus ini, ya, dikatakan ya, ini nelayan ini tuh boleh bilang dia punya modal, ya, modalnya kuat, perahu itu harganya mahal. Orang yang punya modal cukup, ya, tuh udah gitu dikatakan nelayan, jadi berarti punya keahlian. Ketiga, dia punya jala, itu aset ya untuk peralatan, dia juga lengkap. Terus keempat, dia juga berada jala ikan itu di laut, bukan di gunung, jadi lokasinya tepat.
Dan dikatakan semalam-malaman berarti dia juga timingnya tepat. Ya, dikatakan dan kami bekerja keras juga punya kemampuan, kekuatan untuk benar-benar bekerja keras. Tapi ujungnya kami tidak dapat apa-apa. Kenapa? Dalam kehidupan kita, kita boleh punya semuanya. Tapi bagaimana kita untuk berhasil, yaitu dikatakan pada waktu Simon mengatakan tebarkan jalamu. Pada waktu dia mendengar suara Tuhan, waktu dia lakukan, disitulah dia menjadi pribadi yang sangat bisa diberkati. Kita menjadi pribadi yang sukses. Saya belajar dalam kehidupan saya, saudara. Dalam kehidupan saya, kalau kalian lihat yang dalam perjalanan hidup saya, secara namanya keluarga saya keluarga yang mampu. Ya. Kedua, saya juga ibaratnya punya kerajinan, saya juga rajin. Saya juga berada di lokasi dimanapun, saya juga bisa di tempat yang manapun bisa menyesuaikan diri. Di dalam namanya tenaga, saya bisa lakukan. Di dalam namanya pelayanan dengan suami, dengan anak, saya sudah punya, saya sudah kerjakan. Tapi kalau kalian bisa lihat, tahun 97 saya gagal. Saya sudah lakukan semuanya. Nah kenapa? Dalam kehidupan saya tenaga ada, kekayaan ada, fasilitas ada, kemampuan ada seperti itu. Tapi kenapa tahun 97 saya hancur secara keuangan, keluarga dan kesehatan? Karena apa? Tahun 97 saya tidak terhubung dengan Allah. Tapi waktu saya lahir baru, waktu saya terkonek dengan Allah, disitulah saya mendapatkan keberhasilan. Jadi dalam hidup kita kalian mau punya apapun, tapi kalau hidupmu tidak terkonek dengan Tuhan, percaya nggak akan dapat apa-apa. Hari ini cuma saya bertanya, bagaimana dan kehidupan kita, di rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Apakah sampai hari ini kita nggak bisa menghasilkan suatu keberhasilan? Kita yakinkan, apakah kita tahu bahwa Tuhan ada di situ? Kalau kita tahu Tuhan ada di situ, pasti masalah itu akan beres. Jadi kita harus tahu kehadiran Tuhan itu menyertai kita. Ya, dan juga kita harus tahu bahwa tujuan Tuhan ciptakan kita. Kalau kita terus berjalan bersama Tuhan dengan maksimal, kehidupan kita ya benar-benar kita akan bisa lihat bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita adalah satu, dari mulut kita akan menyaksikan bahwa Tuhan itu Allah yang besar. Kita punya Bapa dengan segala kemuliaannya, itu dalam kehidupan kita, itu yang kita katakan pada semua orang. Tapi kalau kita nggak pernah berjalan sama Tuhan, nggak mungkin kita punya suatu kesaksian yang memuliakan Allah kita. Ya, nah dalam kehidupan kita kemudian ya. Bagaimana kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan, kita juga harus menaruh di semua kesempatan yang ada. Prioritas itu harus kita utamakan. Jangan sampai salah taruh prioritas. Kenapa saya katakan gitu? Kita lihat di Lukas 9 ya. Ini mengenai Tuhan juga jelaskan di Lukas 9. Prioritas yang salah akan mengakibatkan kehidupan yang salah ya, yang keluar dari kehidupan orang itu ya. Di Lukas 9, pada waktu Yesus mengikuti Yesus di ayat 57 ya seperti itu ya. Kita bisa lihat bagaimana di ayat, saya langsung di ayat 60 ya. Perkataan Yesus ya pada waktu anak muda itu bilang aku mau ikut Yesus kemanapun kau pergi. Itu janji ya, anak muda itu mengajukan pada Yesus untuk ikut dalam Yesus. Di ayat 60 Tuhan mengatakan gini ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Karena pada waktu Yesus memanggil dia, di ayat 59 anak muda ini ngomong gini. Lalu ia berkata kepada Tuhan, ikutlah aku ya. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Dalam kehidupan kita ya, pada waktu kita menaruh prioritas yang salah. Jadi anak muda ini dikatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Orang yang menaruh prioritas Yesus bukan nomor satu, orang itu memang hidup secara luar tapi di dalamnya mati. Kenapa saya katakan itu? Orang yang menaruh salah prioritas Yesus tidak nomor satu. Yang keluar dari hidup dia bukan berita kehidupan, pasti berita kematian. Setuju itu? Nah dalam kehidupan kita bisa lihat juga ya, kehidupan bersama Tuhan ya. Kita berita yang namanya kalau kita beritakan mengenai kehidupan Tuhan, kalau kita tidak tahu Tuhan nomor satu, yang keluar dari mulut kita adalah kekuatan kita, kebenaran kita, kebaikan kita. Tapi kalau kita taruh Tuhan nomor satu, dimanapun dia berada, orang itu akan bicara selalu mengenai kerajaan Allah. Setuju itu? Kalau kita taruh Tuhan nomor 2, nomor 3 seperti itu, pasti yang keluar dari orang itu akan mengandalkan dunia. Tapi kalau dia taruh Tuhan nomor 1, kita bisa lihat orang itu kemanapun dia berjalan, karena dia berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan selalu nomor 1 dan Tuhan tuh memegang dalam kehidupannya, pemerintahannya seperti itu. Otomatis kehidupan itu kita bisa lihat orang itu hidup dituntun dari pewahyun demi pewahyun bersama Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan, dia benar taruh Tuhan nomor 1, dia akan benar-benar dimanapun berjalan, dia akan bicarakan mengenai kerajaan Allah. Dan selalu bicara mengenai pertumbuhan, kehidupan yang berkualitas sama Tuhan. Dan
ibaratnya orang itu akan bisa membuat orang-orang itu akan bisa mengikuti kehidupan bersama Tuhan. Jadi saya katakan hati-hati dengan namanya kehidupan kita menaruh prioritas. Itu salah satu ya. Jadi kita harus melatih rohani kita di tengah semua pilihan-pilihan. Tetap kita harus taruh bahwa semua nomor satu adalah Tuhan. Orang yang sukses adalah orang yang bisa menaruh prioritas dalam hidupnya. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa bekerja di bidang yang memang dia suka. Sehingga seumur hidupnya dia tidak akan merasa dia bekerja. Saya berdoa dalam masa-masa kita seperti ini biar setiap dalam kehidupan kita bisa masuk di dalam panggilan Tuhan. Di mana dengan kekuatan yang maksimal bersama Tuhan. Kalau ini kita tidak lakukan, sulit bagi kita ya untuk benar-benar berjalan bersama Tuhan dengan kecepatan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, salah satu yang saya kembalikan ya, bagaimana dalam kehidupan kita jangan pernah lupa di tengah sekarang ini banyak sekali pelayanan yang dibukakan dalam kehidupan kita. Tetap ambil bagian untuk duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan itu saya belajar juga di sini di Lukas 10 ya, di Lukas 10 ayat 39 ya. Duduk di kaki Tuhan bukan cuma duduk dengar, kasih sini kan kita duduk dengar dengan khotbah seperti itu, tapi kita harus punya yang namanya sikap ya. Seperti Maria dikatakan di ayat 39, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi yang Tuhan mau ya, kehidupan kita adalah duduk di kaki Tuhan dengan terus fokus telinga kita untuk terus mendengar, tapi juga punya keinginan untuk bisa mengerti apa yang Tuhan katakan. Harus ada keinginan untuk kita selalu mendengar, tapi juga dengan antusias, bukan cuma sekedar, tapi punya sesuatu yang namanya passion untuk selalu mendengar dan juga untuk punya pengertian. Nah, pada waktu kita lakukan seperti ini, saya percaya dalam kehidupan kita ya, mengikuti Tuhan dengan gaya seperti ini harus menjadi gaya hidup. Jujur, kesukaan kita karena untuk bisa berjalan bersama Tuhan, kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Nah, untuk intim dengan Tuhan gak ada jalan lain, kita harus banyak duduk di kaki Tuhan dengan sikap yang seperti Maria. Ya, karena ini yang tidak akan pernah diambil di masa-masa COVID seperti ini, saudara, kita bisa lihat. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, sulit untuk kita bisa berjalan benar-benar menyatakan bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh bagi kehidupan kita. Ini tahun adalah tahun Sabat, tahun perhentian yang kita bisa lihat. Ini adalah tahun yang tepat bagaimana kita mulai belajar mengandalkan kekuatan yang namanya iman bersama Tuhan di tengah kesulitan dunia. Ini adalah waktu yang tepat, maka saya katakan sama jemaat saya, pada waktu ini adalah tahun Sabat, di saat-saat COVID seperti ini, bukannya berarti kita tidak bisa menabur. Ini justru ujian iman kita di masa-masa sulit begini, justru kita harus tetap menabur, yaitu tetap berbagi untuk orang-orang miskin. Sampai kapan? Sampai tahun ini selesai. Tahun Sabat ini adalah full, nanti sampai tahun baru berikutnya itu baru tahun itu kan lewat. Nih tahun Sabat adalah kelipatan 7, berarti tahun peristirahatan seperti itu. Ini adalah waktu di mana kita mengandalkan iman kita kepada Tuhan, dan ini adalah tahun semitah, seperti itu adalah tahun pelepasan. Kita juga dilepaskan untuk tidak mengandalkan lagi dunia, tapi kita mulai mengandalkan Tuhan. Ini adalah latihan di zaman-zaman seperti ini. Di saat kita dalam kelebihan, pada waktu kita memberi, itu Tuhan mengatakan semua orang juga bisa. Tapi yang Tuhan mau adalah biar kita didapati Tuhan adalah janda-janda miskinnya Tuhan. Di dalam masa-masa sulit seperti ini, tetap saya cuman prinsip hati saya begini. Tidak ada keadaan apapun yang tidak bisa membuat orang dunia bisa lihat bahwa Tuhanku tetap Allah yang berkelebihan. Sampai hari ini tetap saya lakukan, yaitu dengan saya memberi makan untuk orang miskin, tetap saya lakukan. Bahkan saya membangun juga bersama tim saya semua, kita kumpulkan dana untuk membangun rumah orang-orang miskin. Di zaman-zaman sulit seperti ini, sampai ya orang-orang di sana sampai ngomong begini, ini nih gerejanya Ibu Rati ini gak pernah berhenti ya untuk menabur. Bahkan kadang-kadang kita dapat dari mana kita berikan sembako. Kalau udah berikan sembako jumlahnya bukan cuma 100-200 saudara. Itu mainnya berasnya udah mainnya tontonan kita kasih. Dan itu sumber gak pernah habis. Nah sumbernya dari mana? Saya gak tahu. Karena dalam kehidupan saya begini, kemanapun saya melangkah, dua prinsip ini harus ada di hidup saya. Yaitu saya memberkati atau saya diberkatin. Pada waktu saya ketemu dengan seseorang, saya tidak akan biarkan seseorang itu pergi dari hadapan saya begitu saja tanpa diubahkan, mungkin dari cara berpikirnya, dari kehidupannya, dari sikap dengan keluarga. Pokoknya saya akan keluarkan semua yang bisa saya berkati dia sehingga waktu dia pergi dari hadapan saya, hidupnya harus berubah. Itu prinsip saya. Kedua, kalau saya nggak bisa memberkati dia, berarti dia harus memberkati saya. Jadi saya akan sedot semua ilmu dia, saya akan belajar banyak apa yang dia bisa diberikan pada saya. Jadi setiap pertemuan saya dengan siapapun saya tidak ada artinya. Harus dua, saya memberkati dia atau dia berkati saya. Karena waktu itu 24 jam itu sangat cepat sekali saudara. Ya, jadi saya berdoa dalam kehidupan masa-masa ini, ambil bagian.
di dalam kehidupan kita. Tetap duduk di kaki Tuhan karena kalau kita masuk di dalam zonnya Tuhan, saya katakan waktu kamu duduk di dalam hadirat Tuhan yang tadi saya katakan ya, kita benar-benar waktu kita rasakan hadirat Tuhan, saya katakan tadi bahwa hidup kita enggak pernah dia dalam hidup kekurangan. Mujizat selalu banyak terjadi. Ya ingat ada Yesus aja ya bisa pada waktu dia ada di pinggir pantai dia bisa ikan dan suruh tebarkan jalannya sehingga terjadi perlipat gandaan ikan begitu banyak. Jadi dengan kata lain orang bisa merasakan hadirat Tuhan, tidak mungkin hidupnya tidak berkelimpahan. Kedua, kita bisa lihat orang itu punya kekuatan yang tidak pernah ada habisnya. Karena kasih itu lebih kuat dari apapun waktu kita ingin menolong orang, kita ingin membantu orang, itu kan perlu tenaga saudara. Nah kasih yang dari Tuhan itu membuat kita kuat menyelesaikan sampai akhir. Jadi pesan saya dalam kehidupan saya, tetap terus duduk di kaki Tuhan sampai kita bisa mendengar suaranya dan kita bisa merasakan hadiratnya, efeknya. Karena orang yang bisa masuk di dalam dengan sonanya Tuhan, hadirat Tuhan, itu nggak mungkin hidupnya biasa-biasa aja. Hal yang dahsyat yang terjadi itu banyak terjadi pada waktu orang itu ada dalam hadirat Tuhan. Itu yang saya rasakan. Di dalam kehidupan saya masalah demi masalah saudara ya. Saya tetap libatkan Tuhan. Saya ingat dalam kehidupan saya walaupun kelihatan sepele, ini firman Tuhan ini saya praktekkan. Waktu saya dulu ingat saya waktu anniversary perkawinan ke-25 dengan Pak Ferry seperti itu. Tabungan saya tinggal 1 juta saudara saya ingat. Tapi satu jemaat ngomong ini, Bu gak mungkin dong gak dirayain. Udah kita rayakan, pokoknya setiap keluarga bawa 1 masakan. Nanti kita catering. Itu ada jemaat yang sewain tenda segala macam, kita bikin. Nah pada itu dikumpulkan yang ternyata karena jumlah keluarga cukup banyak, akibatnya catering saya makanannya berlimpah karena satu keluarga bawa 1 masakan. Nah sesudah itu terus dibikin pesta kebun karena rumah saya kecil ya, kalau dalam gak muat itu saya bikin taman saya gede, bikin pesta kebun. Tapi pada waktu saya bikin saya cuma mikir, Tuhan ini pada Indah Kapuk nyamuknya banyak. Orang makan makanan catering, nyamuk makan darah dia gitu seperti itu. Ini gimana caranya, saya udah coba semprot saudara, panggil orang 3 hari sebelumnya, bener nyamuknya mati. Tapi besokannya nyamuknya datang lagi dan saya gak mungkin nyemprot pada hari haknya, itu kan bisa beracun. Langsung saya bilang gini, mendadak saya doa, terus saya bilang gini, Tuhan dulu pada waktu zaman 10 tulah Mesir, engkau datangkan laler, datangkan nyamuk, kau bisa bikin 1 Mesir ketutupan. Sekarang saya minta Tuhan khusus di Panda Indah Kapuk, hari ini jam segini sampai pesta selesai, itu nyamuk gak boleh masuk ke tempat saya. Kasih kelambu Tuhan. Kalau seluruh Panda Indah Kapuk kegedean, cukup di mayang permen nomor 2, nomor 3, 4, kelambuin. Dan benar-benar terjadi itu sampai jam 12 malam tidak ada nyamuk. Halo? Amin. Sertakan Tuhan dimanapun karena Tuhan itu benar-benar dia hadir dan dia mau ambil bagian dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kehidupan pada saya melayani ya sampai hari ini COVID dimanapun tidak pernah menghalangi saya untuk melayani dimanapun. Karena Tuhan mengatakan hadiratku ratih penyakit itu steril. Itu janji Tuhan. Saya katakan semua perkataan Tuhan itu jangan dianggap remeh. Mungkin kita bilang, sekedar ngomong, saya katakan apapun yang Tuhan katakan walaupun tidak ada di Alkitab. Semuanya pada waktu dia berkata itu adalah firman Tuhan, ada bobotnya, ada urapannya dan pasti tidak akan sia-sia. Amin. Setuju itu? Nah kalau kita bisa lihat ya pada waktu ya yang Yesus naik kapal. Naik kapal dan ternyata badai datang yang sering kita dengar ya. Waktu saya baca firman ini luar biasa kita bisa lihat. Yesus ngomong ini, mari kita seberangkan perahu ke seberang seperti itu. Waktu Yesus seperti itu ternyata nanti Yesus tidur, badai datang. Pertanyaan saya begini, pada waktu Yesus mengatakan seberangkan perahu, percayalah itu adalah firman Tuhan. Setuju itu? Pasti nyampe. Karena itu adalah firman Tuhan. Tapi banyak sekali orang waktu baca itu sekedar ngomong, enggak. Kalau kita tahu itu firman Tuhan dan kita taati dan kita hormati, itu terjadi. Pada waktu apapun yang Tuhan katakan, percayalah pasti ya dan amin. Setuju itu? Setuju? Nah kita bisa lihat pada waktu Yesus ngomong gini, seberangkan perahu itu, kenapa Tuhan Yesus ngomong? Karena dia mau tidur. Pertanyaannya, apakah Tuhan gak tahu sebentar lagi badai? Tuhan tahu kok. Apapun yang terjadi Tuhan udah tahu ada badai. Itu nanti air bakal masuk di buritan, Tuhan tahu gak? Tahu. Maka Tuhan bilang seberangkan perahu itu. Tapi kita bisa lihat keadaan murid-muridnya, karena dia anggap itu cuma perkataan bukan firman. Pada waktu itu badai datang, mereka ketakutan, dia bangunin Yesus. Mestinya tidak boleh bangunin Yesus kalau dia percaya. Karena apa? Itu firman. Amin.
Masalah saya, utang saya sampai begitu banyak dari 6 miliar, ya 3 juta US, 900 juta, 560 juta, 250 juta, 1,8 M, itu cuman pakai firman loh. Tuhan, saya udah kepepet nih, habis saya Tuhan. Saya baca firman, satu firman muncul, saya aminin. Ternyata pada waktu firman rema itu didapat, itu mendobrak apapun pintu, itu harus tunduk karena firman itu apapun di lingkungan kita harus tunduk. Termasuk pada waktu kenapa Petrus bisa berjalan di atas air, karena Tuhan mengatakan jalan di atas air. Ke sini, mari ke sini. Alam pun harus tunduk. Maka kerugian besar kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita tidak bergaul dengan firman. Karena firman ini solusi dari semua masalah. Semua masalah saya itu dilakukan Tuhan dengan berbagai macam peristiwa dari firman. Enggak sama jalannya, kuncinya beda-beda. Makanya saya katakan dalam kehidupan kita, firman yang Tuhan katakan itu harus kalian pegang. Itu bukan cuma perkataan, semua yang Tuhan katakan ya dan amin itu adalah firman Tuhan. Setuju? Saya tutup di sini mengenai kenapa kita harus terus mengandalkan suatu Tuhan. Karena pada saat ini Tuhan, saudara, kemajuan gadget segala macam. Orang tuh boleh bilang gak usah nanya apapun dijawab di Google saudara. Jadi udah gak ngandelin Tuhan. Tapi zaman dulu gak bisa, gak ada handphone. Kita lihat di Lukas 22, saya tutup di sini. Kenapa kita harus andalkan Tuhan? Karena pada waktu kita ngikuti Tuhan, kalian bisa lihat. Itu benar terobosan Tuhan kasih, itu benar-benar luar biasa ya. Di Lukas 22, saya baca mengenai ayat 7 ya, persiapan untuk makan Paskah ya. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, pergilah persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama dengan murid-muridku itu akan makan Paskah. Ayat 12 ya. Lalu orang itu akan menunjukkan padamu sebuah ruangan atas ruangan yang besar yang sudah lengkap dan disitulah kamu akan mempersiapkannya. Ayat 13. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapatkan semuanya seperti yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu mereka mengadakan persiapan Paskah. Ya, saya katakan dalam kehidupan kita saudara ya. Semakin kalian intim dengan Tuhan, semakin kalian masuk di dalam zonanya hadirat Tuhan, kalian akan bisa lihat akan mengalami keberhasilan. Gak ada jalan lain saudara, keintiman itu terus berkomunikasi dengan Tuhan ya. Nah kita bisa lihat ya, pada waktu murid-murid itu ya mendengar suara Tuhan dan dia lakukan, dia benar-benar ketemu yang namanya siapa? Pembawa kendi berisi air. Ya, pembawa kendi berisi air ini akan menunjukkan tempat di mana yang Tuhan mau. Pertanyaan saya begini ya. Kalau kita bisa lihat, pembawa kendi air itu kan banyak saudara. Itu kan yang datang, yang lewat pada jam itu tuh kan ibaratnya tuh nggak satu. Tapi kok bisa pada waktu dia ketemu, langsung ketemu dan tunjukkan. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bajunya apa, dia nggak bilang kendinya warna apa. Tapi pada waktu orang itu nurut dengan timingnya Tuhan dilakukan, langsung dia bisa ketemu pembawa kendi dan pembawa kendi itu yang membawa sampai ke tempat di mana Tuhan mau untuk buat Paskah. Saya katakan kalau pembawa kendi itu tidak ketemu tempat yang dia mau, tidak akan dapat. Ini maksudnya begini saudara ya. Dalam kehidupan kita, pada waktu kita mengandalkan suara Tuhan, kalian akan bertemu yang namanya tempat, yang namanya orang yang membawa kendi berisi air. Ya. Pada waktu kita masuk dalam zonanya Tuhan, pada waktu kita mengandalkan Tuhan dan kita lakukan tepat pada waktunya seperti itu, Tuhan akan berikan namanya orang-orang yang tepat untuk menolong kita. Di dalam hadirat Tuhan yang kita dapat pewahyuan rema itu akan membuat kita akan punya waktu yang tepat, kesempatan yang tepat, orang yang tepat yang membuat rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Itu gak bisa ibaratnya kalau kita telat hilang. Saya ingat dalam kehidupan saya ya. Pada waktu saya ikut pemulihan dengan papa seperti itu. Pada waktu saya lagi biasa-biasa aja, ada seorang ngomong gini. Kamu datang kepada papa kamu ngaku dosa ibaratnya. Ngomong sama papa kesalahan kamu. Pada saat itu saudara ya, waktu itu saya mau ke Israel. Dari semua kesaksian hidup saya memang ada satu yang tidak saya berani akuin ke papa. Saya tuh ngambil uang papa di perusahaan papa untuk beli tanah di Pandai Indah Kapuk yang saya tinggali. Dan saya harap gini, saya memang pinjem tapi saya nggak ngomong nanti dapat bonus saya potong.
Apa mau pada waktu saya baru nyicil dari harga 400 juta, baru saya cicil sekali, ternyata Pak Ferry kena masalah utang 3 juta US. Akhirnya 300 juta itu saya nggak berani ngomong, saya bertobat, ikut Tuhan, udah kesaksian di mana-mana. Tapi tetap itu ada yang ganjel. Saya cuma ngomong gini, Tuhan 6 miliar kan ditolongin. Tolongin dong Tuhan, kasih saya berkat 300 juta. Jadi saya datang, saya ngaku dosa. Selesai ini ngaku dosa gak bawa uang, bagaimana caranya? Kan gak lucu, pelayanan lagi. Kan keluarga tahu saya udah pelayanan. Tapi pada waktu ke Israel saudara, saya tuh sampai waktu saya berlutut di kaki Tuhan, hari Rabunya ya. Karena hari Senin tuh saya harus bayar uang untuk ke Israel. Hari Rabu ngomong gini, iya ya Tuhan ya, buat apa sih saya nginjak tanah kudus, tanah suci masih bawa dosa begini. Tapi saya malu Tuhan ngomong sama papa saya bagaimana ngomongnya. Tapi saat itu waktu saya doa, saya penyembahan dalam hadirat Tuhan, mendapatkan saya dapatkan hatinya Tuhan, iyalah Tuhan. Daripada saya mendukakan engkau dan saya pergi ke tanah Israel dengan bawa dosa ini, udah deh saya akuin. Nah udah gitu saya salin baju, menjelang jam 3 sore tuh saya ingat, saya pergi ke kantor papa. Saya ngomong gini, Pak saya mau ngomong. Nah papa saya duduk, dia tahu kalau si Rati datang pasti masalahnya berat. Karena saya gak pernah ngomong sembarangan kalau gak penting, dia tahu karakter saya. Dia langsung, apalagi, kan dia tahu kan 3 juta, 6 miliar, itu kan kesaksian seperti itu. Pak saya mau datang kepada papa jujur, saya mau ngaku dosa. Ngaku apa? Saya pakai uang papa 300 juta Pak. Dan papa gak akan tahu, kayak saya gak taruh di hutang piutang, saya buang ke biaya. Jago saya setiap biaya tambahin 01. Itu memang saya ikut Tuhan, maka Tuhan panggil saya dulu si Yakub, si licik. Karena penolakan dalam hidup saya membuat saya harus survive dengan dunia, saya harus bisa bilang dunia aku kuat. Aku pintar, saya bisa kerjain orang tanpa orang itu tahu saya kerjain dia. Itu liciknya saya untuk bertahan supaya kelihatan di luar bahwa Rati itu baik. Orang yang penolakan seperti itu, apalagi depan yang nolak saya kan yang paling jelas itulah papa saya. Orang-orang yang hidupnya gak ada gambar diri sebetulnya kurang pengakuan dari seorang ayah. Itu membuat di depan papa saya harus kuat, saya harus pintar, saya harus hebat. Makanya saya kerja di perusahaan papa saya. Terus 300 juta pas sekarang saya terserah papa deh. Papa mau sita rumah saya di Pandan Kapuk gak apa-apa. Atau apartemen saya Pak di daerah Gunung Sari itu 300 juta silakan ambil. Atau BMW saya Pak ambil. Saya udah nyerah, saya ngaku dosa, saya salah. Terus papa saya diem, saya tuh udah ngomong gini. Lu heran ya kalau ngaku depan gue tuh kok waktunya tepat ya. Kenapa? Terus dia buka, nih lu lihat nih. Gue baru menang tender, gue baru menang 14 miliar. Terus ngomong gini, 300 juta kecil. Udah gue kasih lu, bahkan lu mau ke Israel punya duit gak? Gak punya, saya bayarin, dibayarin papa. Kalau sampai saat itu saya gak ngaku dosa, papa saya udah mati, cilaka saya saudara. Nah saya katakan di dalam zonanya Tuhan, itu ada waktu yang tepat, kesempatan yang tepat. Jangan pernah nunda. Tepat waktu, saya banyak sekali lakukan sesuatu itu benar-benar mendadak itu pertolongan ada di situ. Dan di hari itu juga saya menangis dan saya dapatkan sesuatu dari papa saya menangis. Mestinya saya tahu saya dihukum, tapi hari itu saya dapatkan kemurahan dari papa saya. Di situ saya lihat bahwa papa saya tidak segalak yang saya bayangkan dan senegatif saya bayangkan, tapi masalahnya adalah di saya. Nah di situ saya menangis dan di situlah saya merasakan bahwa mestinya saya dihukum, rumah saya disita, justru gak disita, bahkan dikembalikan, bahkan saya diberkati untuk pergi ke Israel. Orang yang tidak pernah diampuni, merasakan diampuni dosanya sama Tuhan, dia tidak mungkin bisa gampang ngampunin orang. Di dalam pelayanan kita butuh suatu kehidupan, kesaksian bersama Tuhan. Bagaimana kita tahu? Kalau orang gak berdosa, dia gak akan butuh Tuhan. Kalau sampai hari ini kita dibukakan, ini masa-masa ini paling bagus saudara, masa-masa COVID. Kita bereskan cawan sebelah dalam. Amin, karena bed itu adalah Tuhan menjadi tuan rumah di dalam baitnya. Izinkan dia mengembalikan semua tatanan, susunan di dalam kekeluargaan kita. Orang tua hormati, anak-anak orang tua kasih anakmu apapun kondisinya. Kembalikan hukum itu sehingga terjadi pemulihan di dalam keluarga. Amin. Nah di situ kita bisa lihat pada waktu saya dapatkan satu diampuni dan saya dapat kemurahan. Orang yang tidak pernah merasakan kemurahan dari Tuhan, dia tidak mungkin bisa bermurah hati pada siapapun. Kalau kita bisa lihat hari ini, Tuhan bikin saya sampai hari ini, itu adalah dalam diri saya mendapatkan pengampunan, dapatkan kasih karunia dari Tuhan yang membuat saya bisa melangkah dengan kehidupan yang supernatural sampai hari ini untuk membiayai semua biaya itu tidak pernah kekurangan.
Tiap akhir bulan duit saya habis, menjelang dekat awal bulan masuk lagi. Untuk melayani pembiayaan pelayanan saya ini 1 bulan 100 juta saudara. 1 bulan 1,2, 1 tahun bisa 1 miliar lebih. Kalau saya mau pelit, saya bisa beli mobil berkali-kali. Alphard tiap tahun, halo. Amin. Nah kita bisa lihat dalam kehidupan kita, mari kita adalah manusia jasmani dan rohani. Jangan pernah lupa, latih kerajin jasmanimu dengan kerajinan excellent spirit itu harus dilatih. Tidak boleh malas. Kita latih dalam mendengar kita untuk lebih teliti lagi. Kita lebih fokus lagi, kita harus kembangkan rohani kita untuk lihat kegerakan Tuhan. Supaya manusia roh kita kuat, jasmani kita kuat dan kita bisa terbang seperti yang Tuhan mau. Dan kegenapan janji Tuhan tidak ada alasannya untuk tidak bisa digenapi dalam kehidupan kita. Semua apapun yang Tuhan katakan, percayalah itu ada urapannya, ada kuasanya dan pasti sampai. Kalau Rati yang ngomong tidak ada jaminannya, tapi kalau Tuhan yang ngomong ada jaminannya. Amin, masalahmu apapun jawabannya ada di firman ini. Firman ini ya dan amin. Dan saya katakan pada tahun 97 waktu saya dibereskan utang saya oleh Tuhan 3 juta US itu beres. Saya janji pada saat itu, Tuhan kalau kau gak tolong aku dipenjara, saya bunuh diri. Tapi kalau kau tolong aku akan berikan hidupku untuk melayani engkau sampai aku mati. Dan Tuhan ternyata tolong saya. Saya genapi janji saya tahun 98 saya tinggalkan semua perusahaan papa. Saya mulai melayani, saya bawa Alkitab, saya katakan mulai hari ini saya hidup karena firman-Mu. Dan ternyata sampai hari ini ya dan amin. Amin. Dia hidup, dia ada. Dan dia saat ini zaman-zaman COVID ini adalah waktu di mana kita bisa mengandalkan, yaitu lepaskan kekuatan pada dunia, mulai mengandalkan kepada kehidupan bersama Tuhan. Di dalam pelayanan dengan Tuhan, beri yang terbaik. Apapun pelayanan yang diberikan, kamu lihat pada waktu telur di tangan saya sulap menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya wrapping dengan yang baik, saya gak untungin karena saya tidak hidup di situ. Saya cuma mau nih orang supaya bisa hidup, sekolahnya bisa berjalan lancar. Jadi waktu di tangan saya keluarkan dengan kondisi sudah rapi dan itu kondisinya wrapping yang rapi dan ditata dengan baik. Beri yang terbaik. Pada waktu seledi di tangan saya, waktu datang begitu banyak, saya lapin yang tanah saya buangin, saya packing rapi, saya berikan kepada orang-orang. Apapun di tangan kamu harus ada sesuatu yang mengalir. Kasih Tuhan melalui pelayanan kita. Beri yang terbaik. Dan kalau orang yang biasa dimanapun, padahal kita juga melayani suami. Suami itu adalah talenta yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Anak adalah talenta yang Tuhan kasih. Mertua pun, orang tuamu itu jangan pernah dibuang. Supaya jangan kita didapati sebagai hamba yang malas, bukan hanya malas, jahat. Jangan sampai kita dapat seperti itu. Amin. Nah kalau kita biasa beri yang terbaik, kamu bisa lihat ya. Lihat dalam kehidupan. Orang yang memberi yang terbaik di seluruh area. Di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Apapun kamu beri yang terbaik. Kamu akan dapati orang itu dimanapun kehidupannya sedang membangun. Tidak akan berhenti. Tahun ini sudah kemajuan dari rumah duka dan rumah peta sudah berjalan. Tahun depan pasti ada lagi. Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Kita akan selalu membangun. Amin. Kedua kita bisa lihat dimanapun dia berada dia akan menabur, dia menanam. Sehingga saya katakan di zaman COVID ini tidak ada alasan untuk tidak menabur. Supaya kamu bisa menuai di musim berikutnya. Amin. Jangan pernah tidak menabur hidupmu. Menabur gak selalu dengan uang. Menabur bisa dengan waktu, dengan nasihat, dengan kerja lebih detail lagi. Dengan berkualitas lebih lagi. Kerja dengan dulunya kita sembarangan sekarang lebih teliti lagi, itu juga menabur. Menabur dalam kualitas di dalam melayani. Menabur di dalam jam doa. Kita menabur apapun, gak selalu bicara tentang uang. Tapi karakter kita, pribadi kita, naikkan levelnya. Amin. Ini waktu yang paling tepat. Kedua kita bisa lihat, dimanapun dia berada, dia selalu ingin mendidik orang. Dia akan punya generasi-generasi yang diluncurkan. Pak Ferry baru meninggal, Christian sudah bisa naik menggantikan papanya. Sekarang Christian udah naik, dia sudah punya anak yang siap untuk berkhotbah menggantikan dia lagi. Sudah beranak pinak. Orang yang memberi yang terbaik dari hidupnya, dia selalu akan mendidik, dia akan memuridkan banyak orang. Amin. Yesus waktu hidup di dunia, dia tidak fokus untuk menyembuhkan orang sakit. Oh dia kalau dia dipakai jadi dokter, kenal laku saudara. Untuk menjadi pendoa, luar biasa. Tapi Yesus tetap dalam panggilannya. Amin. Dia hidup untuk menyelesaikan mati di kayu salib. Dia mendidik 12 muridnya waktu dia naik ke surga, 12 muridnya menyelesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dalam kehidupan kita pelayanan jangan sibuk dengan cuman bekerja
pemuritan itu harus ada karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Amin. Mendidik terus melahirkan murid demi murid. Kalau kita memberi yang terbaik, otomatis hidup kita dimanapun kita akan memahat. Ya, hal yang nggak penting buang. Kalian tahu bagaimana proses pembuatan patung Daud? Di mana dia ketemukan Michelangelo ketemukan batu sebesar di pinggir jalan raya. Pada waktu dia lihat batu yang segitu besar, dia langsung ambil dan bisa jadikan patung David ya. Dikatakan bagaimana kamu bisa lihat gundukan batu itu kok bisa jadi patung Daud. Dia katakan aku sudah lihat Daud di dalam batu itu. Jadi yang bukan Daud dibuang. Dia tahu Daud hidungnya mancung, yang bikin dia bikin pesek buang. Daud itu matanya gede, yang bikin sipit dibuang. Nah dalam kehidupan kita berjalan dengan Tuhan, kalau tahu itu bukan karakter Tuhan, buang. Pahat, buang. Dibuang. Kalau kita beri yang terbaik, otomatis hidup kita akan terus makin menyerupai karakter Kristus. Orang beri yang terbaik itu akan mengeluarkan satu lagi yang kita katakan ya, terserah badai model apapun, dia pasti keluar bawa jarahan. Dan intinya gini, setan pasti nyesel kasih orang itu masalah, percayalah. Setuju itu? Dengan kepribadiannya Pak Ferry, sedih, hancur. Cukup 2 bulan. Waktu Tuhan mengatakan, sebelum Tuhan saya udah gak bisa dihibur, saya gak bisa baca firman, saya nangis. Doa pun nangis, capek. Jadi saya gak mau doa, gak mau baca firman. Sekarang cara gimana hibur saya? Orang hibur saya gak mempan Tuhan, saya tahu engkau yang bisa ubah hibur saya. Di luar itu saya gak. Saya tetap harapkan Tuhan bicara. Dan Tuhan cuma bisa sembuhkan saya cuma melalui kuat dari seorang bekas napi yang masih di penjara. Itu dia WhatsAppin saya, jangan hitung yang terhilang, hitung yang tersisa. Saya hitung yang tersisa, anak saya 5, cucu saya 8, jemaat saya mulai hitungkan. Kenapa saya mesti hancur gara-gara kehilangan satu. Perkataan quote kedua, berjuanglah untuk orang kamu kasihi. Terlalu banyak orang yang saya kasihi. Saya hidup bukan untuk diri saya lagi, saya cuma kemanapun, Tuhan aku mau naburkan kasih. Karena kasih yang berlimpah ini maunya disalurkan. Sampai saya lihat nih jemaat saya begitu baik, jemaat saya udah lakukan yang terbaik dan mereka rata-rata juga berkecukupan. Saya mau kasih dalam hal uang mereka lebih kaya dari saya. Saya taburkan mengenai kualitas hidup saya. Jadi waktu saya tahu air kangen water, saya tahu itu bagus sekali untuk kesehatan. Karena itu membuat antioksidan tinggi dan juga banyak positif-positifnya. Saya beli mesin kangen water dan saya katakan jemaat tidak usah beli mesin kangen water karena yang saya beli nilai 50 juta itu untuk antioksidan 800 seperti itu. Sedangkan kamu 1 minggu cuma perlu 2 galon. Sini saya gilingin. Saya gilingin, kamu ambil gratis. Jadi tidak usah beli mesin, cukup mesinnya saya. Sampai hari ini 1 minggu kami harus giling kurang lebih bisa 60, 70, 80 galon. Semua orang di Tanah Merah yang sakit saya berikan air kangen water. Saya giling. Kalian tahu waktu saya lakukan seperti itu, ada orang ngomong gini, Ibu Rati dulu pertama gak pakai orang, saya kerjain sendiri. Apapun kalau memang pelayan kita gak boleh hibah. Saya dorongin galon sendiri, angkat galon sendiri. Saya lihat mana yang terbaik, mana air itu saya pergi cari air-air yang benar-benar disuling untuk bagus. Nah pada waktu dengar saya mulai melayani seperti itu, Ibu Rati keluar tenaga, saya keluar mesin. Saya dibelas duit 50 juta, mesin saya gratis, halo. Amin. Kasih ini membuat kita gak bisa diem saudara. Apapun yang di tangan saya mau kasih ke siapa? Itu orang butuh enggak? Langsung seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita ya, jangan pernah berhenti. Makanya kenapa hidup saya terus menjarah, dimanapun jarah. Kamu nanam, kamu nuai. Kamu nanam, kamu nuai. Amin. Dimanapun kehidupan kita akan membawa nyanyian pada semua orang di sekeliling kita. Di tempat saya, yang saya katakan waktu itu adalah orang yang hilang ingatan, yang kami juga tampung seperti itu, yang udah sembuh, saya taruh sekarang di rumah Petra untuk membangun. Kalau kita udah masuk daerah Semper. Sehingga tiap pagi dia bisa bangun, "Mak, ayo pakaiin saya sepatu, saya mau kerja." Dan orang itu yang tidak waras itu sekarang udah waras, cuman gak bisa dipulangin karena dia gak tahu rumahnya. Jadi kalau saya masuk ke daerah Semper, grup mereka saya pakai untuk membangun rumah untuk orang miskin. Orang waras aja yang gak waras itu bisa membangun satu rumah untuk memberkati orang-orang. Saya gaji mereka sama 1 hari 100.000. 1 rumah 10 hari dapat 1 juta, 5 rumah mereka dapat 5 juta. Untuk bekal mereka. Amin. Jadi saya katakan dalam kehidupan kita, beri yang terbaik. Hidupmu
itu benar-benar terus akan membangun, mendidik, hidupmu akan terus memahat, dirimu akan terus memuridkan, itu gak akan pernah berhenti. Dan bahkan luar biasa dalam kehidupan kamu bisa akan menikmati proses apapun dalam hidup kita gak akan pernah lemah. Kenapa? Kita akan belajar. Oh, kesalahan ini aku gak boleh lakukan. Jadi kita gak pernah rasa down, kita gak pernah merasa gimana, kita belajar. Dan kita mulai melatih diri kita, dan kita bisa lihat bahwa Tuhan itu real dalam kehidupan kita, dia ada sampai hari ini. Amin. Saya mau dalam kehidupan kita bikin setan nyesel apapun dilakukan pada kamu. Maka saya katakan pada waktu saya mulai bangkit dari seperti itu, setan mulai hari ini semakin kamu bikin sedih, aku gue bikin gara-gara, saya tabur lagi, saya tolongin orang lagi. Sedih lagi, saya tabur lagi. Jadi saat ini Bu udah bangun rumah Petra, tapi Ibu Rati lagi gak sedih dong? Oh udah enggak. Udah beda lagi, hidup saya udah bisa lewati semua. Tapi kembali saya katakan, biar hidup kita menjadi suatu nyanyian buat orang-orang sekeliling kita. Amin, mari kita tutup. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau bicara mengenai Engkau Tuhan, sungguh tidak pernah ada habis-habisnya. Kau sungguh real dalam kehidupan kami. Kami bahagia menjadi anak-Mu, kami bahagia menjadi umat-Mu. Kami bahagia menjadi ciptaan-Mu, sungguh Kau luar biasa. Semua proses apapun dalam kehidupan kami, Kau tidak akan biarkan kami dirugikan. Pada waktu kami menang dan kami bisa lewati, Kau selalu kembalikan. Bahkan Amsal mengatakan, pencuri kalau didapati mencuri, dia harus kembalikan 7 kali lipat. Semua yang dicuri iblis tahun 97 sudah dikembalikan lebih dari 7 kali lipat dalam kehidupan saya. Dan kehidupan saya, setiap saya memenangkan apapun, saya tertawa, saya katakan, setan kau kalah. Ini kali aku berdiri lagi. Biar hidup kita menyuarakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau sungguh baik dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah lekang dan Kau selalu ada di beserta kami. Biar hari ini Tuhan firman diberikan, mencelikan mata kami. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rasakan kehadiran-Mu Tuhan, karena kami butuh kalau dalam kehadiran-Mu. Di situ ada perkara-perkara mujizat. Di dalam kairos-Mu Tuhan, di situ ada perkara-perkara yang luar biasa yang kami bisa dapatkan. Sehingga mulut kami tidak pernah berhenti untuk menyaksikan kebaikan-Mu dalam setiap areal hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa dari Yesus. Anugerah dari Engkau akan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami dengar dan kami lakukan. Kami dengar dan kami lakukan. Kami di atas, kami bukan di bawah. Dan kemanapun Kau taruh kami, di mana kami masuk diberkati, di mana kami keluar kami pun diberkati. Di tengah itu tangan-Mu yang ajaib akan menuntun kami, menyelesaikan setiap areal yang harus kami masuki Tuhan. Dan setiap kami keluar, dijamin kami bawa jarahan yang dari Engkau. Biar mulut ini tidak akan pernah berhenti menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada waktu Kau penuh dalam hidup kami. Kami gak mungkin hidup di luar pekerjaan yang tidak Kau sukai Tuhan. Seperti Yesus katakan, makananku ada yang menyelesaikan pekerjaan Bapakku. Begitupun kami Tuhan. Dan kami percaya kalau kami bekerja di ladang-Mu, kami gak perlu bergumul lagi Tuhan. Juga dalam kehidupan kami akan mengalami satu passion, kegairahan untuk terus bekerja melayani Tuhan. Dan juga dalam kehidupan kami akan membuka pintu-pintu kesempatan yang sangat besar Tuhan, untuk menolong orang sekeliling kami. Dan waktu kami bekerja di ladang-Mu Tuhan, berkat kami jelas berkat dari surga. Sehingga apapun yang kami terima di tangan kami, itu kami akan tebarkan kembali untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan hidup kami dikenal sebagai orang yang menjadi pemberkat buat orang sekeliling kami. Dan hidup kami juga tidak lupa, kami tetap respect kepada orang-orang pemimpin kami, orang tua kami, orang-orang di atas kami. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu yang sungguh luar biasa itu Tuhan, itu akan memuliakan bagi nama-Mu. Dan tujuan hidup kami pun jelas terpampang dari wajah kami, bahwa sungguh Allah itu hidup. Dan akan terlihat dari cara hidup kami pun akan mencerminkan anak-anak kerajaan Allah. Dan cara bicara kami pun bicara mengenai kehidupan bukan kematian. Kami bicara sesuatu yang membuat orang dituntun pada kehidupan dan kualitas hidup yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dalam kehidupan kami akan hidup dalam atmosfer kerajaan Allah. Kami bebas dari minta-minta dan kami punya mental pemenang. Kami bukan budak Tuhan.
Biar di masa COVID 2021 yang sebentar lagi berakhir, kami akan sampai ke target yang Kau mau Tuhan. Kami akan masuki tahun 2022 Tuhan. Dengan suatu paradigma yang berbeda, yang lama kami buang, kami mau masuk dengan jubah yang baru, dengan cara berpikir yang baru, dengan semangat yang baru. Kami andalkan Engkau sebagai Tuhan kami yang akan membuka jalan demi jalan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Amin.